warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 instrumentasi yang mendapatkan sensor TT atau TDS. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dendar Syakbari, NPM 2314271042 sebagai ketua kelompok. Saya Citra Pindu Pranata dengan NPM 2314071039 selaku anggota. Saya Nesya Amrul Salsabila dengan NPM 2314071055 selaku anggota. Saya Padmia Dewi dengan NPM 2314071072 sebagai anggota. Kami selamat menyaksikan. Sini saya akan menjelaskan skematik dari kelompok kami tentang sensor EC atau TDS meter. Pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini menggunakan jenis Atmega 328P. Dan selanjutnya yaitu ada LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari progres rangkaian kami. Di sini ada pin, dan pin ini dihubungkan ke papan rangkaian menggunakan kabel jumper. Di sini ada kabel jumper, ada warna-warnanya yaitu putih. Ini menandakan SCL, dan kabel hijau SDA, dan kabel merah ini VCC. Selanjutnya ada kabel hitam. Ini menghubungkan ke papan rangkaian yang ke GND atau GND. Selanjutnya ada MMC atau multimedia card. Ini berfungsi untuk menyimpan data-data dari hasil rangkaian kami. Dan di sini juga ada pin-pin. Ada pin hitam yaitu ke GND yang dihubungkan menggunakan kabel jumper, dan pin merah VCC. Lalu kabel yang warna biru ini CS dihubungkan menggunakan kabel jumper ke 4. Lalu kuning ini MOSI ke 11. Selanjutnya ke SCK ke 12, ke 13. Yang kabel hijau ini MISO ke 12. Selanjutnya kita ke RTC. RTC ini atau real time clock. Ini berguna untuk mengatur waktu. Ini pin-pinnya sama kayak LCD. Selanjutnya ada sensor EC meter yang kami gunakan. Ini untuk mendeteksi nutrisi hidroponik.
Pinnya ada 3, yaitu pin merah ke VCC, pin hitam ke GND. Dan pin kuning ini pin A ke A1. Dan di sini bisa dilihat ada kabel-kabel yang sejajar, hijau, putih. Ini menunjukkan kalau SDA harus sejajar ke SDA dan SCL harus sejajar dengan SCL. Dan selanjutnya gitu juga. VCC sejajar dengan VCC dan GND sejajar dengan GND. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi, sensor EC atau Electrical Conductivity dan TDS Total Dissolved Solids adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur kualitas air berdasarkan kemampuan larutan, menghantarkan arus listrik dan konsentrasi padatan terlarut. EC mengukur konduktivitas listrik dalam air yang dipengaruhi oleh ion-ion terlarut seperti kalsium, magnesium, dan natrium. TDS adalah representasi total dari jumlah padatan terlarut dalam air yang sering dihitung berdasarkan nilai EC. Hubungan antara EC dan TDS memungkinkan penggunaan sensor ini secara luas untuk memantau kualitas air di berbagai bidang, seperti irigasi, aquakultur, pengolahan air limbah, dan penelitian lingkungan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penggunaan sensor EC atau TDS adalah untuk memberikan data akurat mengenai kualitas air yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem atau mendukung aktivitas tertentu, seperti pertanian yang memerlukan air dengan tingkat kesuburan tertentu. Manfaatnya meliputi kemampuan mendeteksi kontaminasi, memantau efektivitas proses pengolahan air, dan memastikan kualitas air yang aman untuk digunakan. Dengan teknologi yang mudah digunakan dan efisien, sensor ini menjadi alat penting dalam mendukung keberlanjutan pengolahan sumber daya air. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari sensor EC atau Electrical Conductivity bermanfaat untuk memantau kualitas air dengan mengukur konsentrasi ion terlarut. Dalam pertanian, sensor ini membantu mengatur larutan nutrisi agar optimal untuk tanaman. Di sektor pengolahan air, limbah dan aquakultur, sensor EC digunakan untuk menjaga kualitas air, mencegah pencemaran, dan memastikan kesehatan lingkungan. Alat ini mendukung efisiensi sumber daya air secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan alat ukur dan fungsinya. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komponen Arduino Uno. Arduino Uno ini merupakan papan microcontroller yang berbasis datasheet yaitu ATmega328. Papan microcontroller ini bersifat sumber terbuka yang paling populer karena dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang. Memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa itu MMC. MMC ini merupakan sebuah media penyimpanan universal yang biasanya dipakai untuk berbagai media seperti telepon genggam, PDA, kamera digital, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu ada RTC. RTC ini berfungsi sebagai penyimpanan informasi jam yang saat ini dari komputer yang bersangkutan.
RTC ini dilengkapi dengan baterai sebagai pensuplai data pada chip yang merupakan baterainya yang di tengah-tengah ini, sehingga jam akan tetap up to date walaupun komputer dimatikan. Dan yang keempat itu ada LCD. LCD ini memiliki sifat untuk mengeluarkan cahaya yang apabila diberi tegangan bias maju dengan arah pancaran menyebar. Selain berfungsi sebagai pemancar optik, untuk mengirim informasi juga memiliki cahaya lebih terang dengan konsumsi daya yang lebih kecil. Dan setelah itu ada papan rangkaian yang berfungsi untuk menghubungkan atau menyalurkan sinyal listrik dari satu titik ke titik lainnya. Dan setelah itu ada kabel jumper. Kabel jumper ini merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino Uno tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini merupakan sebuah konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Baik, di sini saya akan melakukan perakitan alat. Jadi, yang pertama ada MMC. Kita gunakan kabel jumper untuk menghubungkan MMC ke papan rangkaian dengan memasukkan kabel jumper ke CS, SCK, MOSI, MISO, FCC, dan GND. Selanjutnya ada RTC. Sama seperti MMC, kita masukkan kabel jumper ke SCL, SDA, FCC, dan GND. Selanjutnya ada LCD. Kita masukkan kabel jumper ke GND, FCC, SDA, dan SCL. Setelah itu, kita colok MMC ke papan rangkaian. Di sini sudah ada tulisannya CS, SCK, MOSI, MISO, FCC, dan GND. Pertama itu ada bagian FCC dan ground. Jadi, ground berada di bagian sebelah kiri dan FCC di sebelah kanan. Yaitu berdampingan dan harus sejajar. Oke, lanjut kita masuk ke bagian CS. Ini kita memasukkan ke Arduino Uno. CS itu berada di pin 4. Lalu di sini ada bagian SCK. SCK ini di bagian pin 13. Sini ada MOSI. MOSI di sini adalah inputnya.
Jadi input itu ada di bagian pin 11. Dan selanjutnya ada MISO. MISO ada di bagian pin 12. Jadi dia itu berderetan. Jadi untuk MMC-nya sudah selesai. Kita masuk ke bagian RTC. Jadi di RTC ini hampir sama, ada SCL, SDA, ada FCC, dan ada ground. Jadi kita masuk ke bagian SCL. Jadi SCL ini ada di bagian sini di atas dan SDA ada di bawahnya. Jadi dia itu harus berdampingan. Selanjutnya kita masuk ke bagian ground. Ground itu ada di sebelah sini, di sebelah kiri, dan ada bagian FCC. FCC sebelah sini yang sebelah kanan. Jadi dia itu harus sejajar. Nah, jika semuanya sudah, kita masuk ke bagian LCD. Jadi di LCD ini hampir sama. Dia itu ada bagian-bagiannya seperti ground, FCC, SDA, dan SCL. Jadi yang pertama itu kita colokkan SCL ke sini. Harus sejajar dengan SCL yang ada di papan rangkaian. Begitu juga dengan SDA-nya. Selanjutnya itu ada ground. Kita masukkan ground ke papan rangkaian sejajar dengan bagian ground yang awal tadi. Begitupun juga dengan FCC, juga harus sejajar dengan yang awal. Selanjutnya, di sini kita colokkan kabel jumper ke pin A4 dan A5, yang dimana itu merupakan pin untuk SDA dan SCL. Yang dimana SDA itu adalah pin A4 dan SDA itu adalah pin A5. Dan kita sambungkan ke papan rangkaian sejajar dengan SCL dan SDA yang ada di papan rangkaian. Dan selanjutnya kita colokkan kabel jumper ke GND dan pin F5 di Arduino Uno. Lalu sambungkan GND ke papan rangkaian di bagian GND. Harus sejajar dengan yang awal. Begitu juga dengan pin F5 yang dimana itu merupakan pin dari FCC. Nah, setelah selesai semuanya, di sini kita akan mencoba menguji apakah alat sudah berfungsi dengan mencolokkan ke laptop. Bila LCD menyala, berarti itu menandakan alat sudah berfungsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintak sensor TDS atau Total Dissolved Solids. Jadi yang pertama di sini ada memasukkan library. Apa itu library? Yaitu sebuah perpustakaan atau tempat penyimpanan pada kode sensor ini. Tanpa adanya library, sintak tidak bisa dijalankan. Jadi yang pertama itu ada include wire itu adalah memasukkan library I2C, artinya yang di sini digunakan untuk berkomunikasi pada I2C yang digunakan oleh LCD, I2C, dan RTC. Selanjutnya ada liquid crystal I2C H. Di sini artinya yaitu memasukkan library
liquid crystal I2C H, yaitu di sini artinya mengendalikan layar LCD dengan I2C. Selanjutnya ada RTC Lip H, ini punya arti berinteraksi dengan modul RTC atau real time clock. Selanjutnya SDH ini digunakan untuk berkomunikasi dengan SD card. Selanjutnya ada Gravity TDS. H di sini berkomunikasi dengan sensor TDS. Yang dimana pada Gravity TDS di sini tidak ada di library manager. Jadi untuk saya sendiri yaitu mendownload di Google. Selanjutnya ada TDS sensor pin A1, yaitu untuk menetapkan pin analog pada Arduino, yaitu pada A1 untuk sensor TDS. Selanjutnya ada char T32, itu adalah array menyimpan string sementara, misalnya tanggal atau waktu. Selanjutnya ada char dash of the week, itu artinya menyimpan nama hari yang dimana dimulai dari hari Minggu, Senin sampai hari Sabtu di SD card. Selanjutnya ada float temperature, ini ada menyimpan nilai suhu yang dimana di sini ada suhu 25. Selanjutnya ada liquid crystal I2C LCD 0 kali 27 16 2, itu adalah mengset LCD 16 kali 2. Selanjutnya ada my file itu mengakses file di SD card. Selanjutnya ada RTC DS3231, ini adalah modul yang kami gunakan, yaitu untuk menginput RTC. Selanjutnya Gravity TDS adalah objek untuk sensor TDS. Langsung saja kita masuk ke void setup. Void setup di sini yaitu menggunakan satu pengulangan yang dimana di sini ada LCD init. LCD init adalah menginisialisasi pada layar LCD. Selanjutnya ada LCD backlight, yaitu menyalakan cahaya latar pada LCD. Selanjutnya ada LCD set cursor 0,0, yang dimana di sini artinya posisi kursor LCD untuk menampilkan teks pada bagian pertama. Untuk 0,1 ini bagian kedua. Selanjutnya ada LCD print, itu menampilkan teks pada LCD. Selanjutnya ada delay 1000, di sini yaitu menggunakan delay 1 detik. Selanjutnya LCD clear. Langsung saja ke program LCD memunculkan pesan. LCD ini seperti tadi, yaitu menyalakan fungsi LCD 16 kali 2. Langsung kita masuk ke serial begin 9600. Artinya di sini memulai komunikasi serial untuk data ke monitor. Selanjutnya ada Gravity TDS set pin. TDS sensor pin itu yang mengatur pin untuk membaca nilai sensor TDS. Selanjutnya ada Gravity TDS set AREF 5.0 dan Gravity TDS set at range 1024. Di sini untuk sensor TDS itu membaca nilai yang benar. Selanjutnya ada wire begin, itu komunikasi dengan library yang tadi, yaitu I2C untuk LCD dan RTC. Langsung saja kita masuk ke serial print. Jika SD card
tidak mengalami masalah, maka pada serial print ini memunculkan initialization down, langsung ke delay untuk menjeda 1 detik. Selanjutnya untuk serial print initialization RTC itu, jika RTC gagal berjalan, maka pada serial monitor itu memunculkan pesan seperti ini, initialization failed. Jika RTC sudah benar, itu pada serial monitor itu initialization down. Selanjutnya ada serial print set time RTC, ini untuk ngeset waktu pada RTC. Jadi selanjutnya ada RTC adjust the time, ini menyesuaikan waktu RTC pada waktu yang berjalan sekarang. Selanjutnya ada void loop, itu mengerjakan kode dengan berulang kali. Gravity TDS temperatur itu berkomunikasi yang di atas tadi dengan suhu 25. Selanjutnya ada gravity TDS, yaitu menghitung nilai TDS. Selanjutnya ada TDS value, itu gravity TDS titik get TDS value, itu artinya menyimpan nilai TDS yang dihitung ke variabel TDS value yang di sini. Serial print TDS value 0, serial print ppm. Langsung saja kita masuk ke program RTC. Di sini ada date time now atau RTC now. Di sini mendapatkan waktu saat ini. Jadi pada saat itu RTC memunculkan jam yang sekarang. Selanjutnya ada LCD print, menampilkan waktu pada TDS ke LCD. Langsung kita masuk ke
Selanjutnya ada serial print jam, itu dimulai dari jam, menit, detik, dan di sini ada nilai TDS dalam satuan ppm atau part per million. Selanjutnya ada program MMC menuliskan data ke SD card, yaitu yang pertama ada my file itu menyimpan SD card. Untuk file OpenText ini dibuka saat SD card dibuka. Selanjutnya ada serial print dimulai dari hari yang dimulai tadi. Langsung saja kita ke my file close, yaitu artinya membuka file. Pesan kesalahan akan ditampilkan. Sekian dari sintak sensor TDS meter. Cukup. Oke, di sini kita akan melakukan kalibrasi dengan menggunakan sintak yang sudah dibuat dengan menampilkan serial monitor. Dan ini adalah yang ditampilkan di serial monitor dan LCD. Selanjutnya, kami menggunakan 15 sampel untuk proses kalibrasi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ini adalah sampel yang pertama. Kita masukkan sensornya terlebih dahulu. Dan ini proses pengambilan data pada sampel kedua. Dan itu dia hasil dari pengukuran dengan sensor. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran menggunakan TDS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data kalibrasi sensor EC. Data kalibrasi ini kami menggunakan 15 sampel dengan 3 kali pengulangan. Pada sampel pertama didapatkan data 124, lalu 127, dan 123 dengan rata-ratanya 124,6667. Rata-rata ini didapat dari semua jumlah dari 3 pengulangan ini dibagi dengan 3. Lalu untuk yang kedua itu didapatkan rata-rata 214,3333. Lalu yang ketiga, sampel ketiga didapatkan 3,22. Lalu yang keempat didapatkan 391,6667. Yang kelima didapatkan 535. Yang keenam 573,6667. Yang ketujuh didapatkan 631,667. Yang kedelapan didapatkan 640,667. Yang kesembilan didapatkan 645. Lalu yang ke-10 didapatkan 645,3333. 11 didapatkan 464,667, yang ke-12 didapatkan 716,667, yang ke-13 didapatkan 719,333, yang ke-14 didapatkan 720,667, yang ke-15 didapatkan 718,667. Lalu di pengulangan kalibratornya juga sama. Pada sampel pertama diulangi 3 kali sehingga dapatkan hasil pada sampel pertama 171, yang kedua 179, yang ketiga 171. Rata-ratanya adalah 173,667. Pada sampel kedua adalah 255, pada sampel ketiga adalah 361, pada sampel keempat adalah 408, pada sampel kelima adalah 572, pada sampel keenam adalah 594,667, pada sampel ketujuh adalah 680,6667, pada sampel kedelapan adalah 683,667, pada sampel ke-9 adalah 684, pada sampel ke-10 680,667, pada sampel 11 686,667, pada sampel 12 754,333, pada
sampel 13 755,667, pada sampel ke-14 756,333, pada sampel ke-15 755. Lalu di sini ada selisih antara sensor kalibrator dengan rumus kalibrator dikurang dengan sensor. Di sini pada sampel 1 pengumpulan pertama dapatkan 47, pada sampel kedua pengumpulan pertama dapatkan 32, pada sampel ketiga pengumpulan pertama 37, pada sampel pada sampel keempat didapatkan 19, pada sampel kelima dapatkan 26, sampel ke-6 dapatkan 43, sampel ke-7 54, sampel ke-8 45, sampel 9 39, sampel 10 38, sampel 11 37, sampel 12 40, sampel 13 37, sampel 14 35, sampel 15 37. Begitu pula dengan yang lain didapatkan hasil dalam pengolahan kalibrator dikurang dengan sensornya. Lalu di sini ada grafik kalibrasi sensor dengan X-nya adalah kalibrator dan Y-nya adalah sensornya. Di sini didapatkan rumus Y-nya adalah 1,0026X, dikurang 38,5034 dengan R pangkat 2-nya adalah 0,998. Jadi rumus kalibrasinya adalah Y sama dengan 1,0026X minus 38,534, yang berarti X sama dengan Y plus 38,534 dibagi 1,0026. Nanti rumus X ini akan dipindahkan ke sintak validasi untuk rumus untuk validasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan sintak pada sensor TDS seusai dikalibrasi. Jadi setelah dikalibrasi pada sintak ini kita menambahkan float kalibrasi, dan di mana float itu mempunyai arti mengolah data sensor agar menjadi lebih akurat. Langsung saja setelah dijelaskan tadi, kita masuk ke rumus sensor di void loop ini, yang awalnya TDS value kita ubah menjadi kalibrasi, yang sebelumnya TDS value sama dengan 0, itu kita ubah menjadi kalibrasi sama dengan TDS value plus 38,534 dibagi 1,0026. Nah, nilai dari sini kita dapatkan dari hasil kalibrasi, di mana kita dapatkan pada masukkan nilai Y, nilai X. Kita masukkan ke dalam sintak, di mana pada kode ini supaya sensor TDS lebih akurat. Langsung ini juga diubah menjadi kalibrasi sama dengan 0,0. Selanjutnya kita masuk ke LCD print. Sebelumnya TDS value sama dengan 0, kita ubah menjadi kalibrasi 0, dan di sini kita ubah menjadi kalibrasi 0. Dan pada my file juga pada TDS value 0 kita ubah menjadi kalibrasi 0. Sekian. Validasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sensor sudah valid atau belum. Dan ini adalah tampilan dari serial monitor. Lalu di sini ada LCD, MMC, dan RTC itu berfungsi dan aktif semua.
Lalu di sini kami sedang melakukan uji coba pada salah satu sampel. Di sini kami melakukan uji coba dengan menggunakan 10 sampel dengan 3 kali pengulangan pada masing-masing sensor dan kalibratornya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data validasi sensor EC, yang dimana pada proses ini dilakukan menggunakan 10 sampel dan 3 kali pengulangan, baik untuk sensor maupun kalibrator. Nah, pada sampel yang pertama, pada pengulangan pertama didapatkan data senilai 126, 129, 125. Pada sampel yang kedua didapatkan data senilai 219, 215, 223. Dan semua sampel dilakukan selama 3 kali pengulangan. Dan didapatkan rata-rata pada sampel yang pertama yaitu 126,66, sampel yang kedua 216,33, sampel yang ketiga 323,66, sampel yang keempat 394, sampel yang kelima 537,33, sampel yang keenam 575, sampel ketujuh 634,33, sampel yang kedelapan 643, sampel yang kesembilan 648,33, sampel yang ke-10 yaitu 653. Nah, pada pengulangan kalibrator, sampel yang pertama yaitu didapatkan hasil 173, 181, 174. Pada sampel yang kedua yaitu 243, 245, 283. Nah, pada pengulangan kalibrator ini dilakukan selama 3 kali pengulangan dan didapatkan rata-rata yaitu yang pertama didapatkan rata-rata senilai 176, sampel yang kedua 257, sampel yang ketiga 363, sampel yang keempat 409,66, sampel yang ketujuh, sampel yang kelima 573, sampel yang keenam 596,33, sampel yang ketujuh 682,33, sampel yang kedelapan 685, sampel yang ke-9 689,66, sampel yang ke-10 yaitu 684. Nah, di sini juga terdapat selisih antara pengulangan kalibrator dikurangi pengulangan sensor. Pada setiap pengulangan, pada sampel yang pertama atau pengulangan pertama didapatkan selisih yaitu yang pertama 47, 32, 38, 18, 28, 43, 54, 43, 38, 35. Pada pengulangan kedua yaitu didapatkan 52, 30, 28, 17, 41, 13, 45, 43, 37, dan 35. Nah, pada pengulangan yang ketiga yaitu 49, 60, 52, 12, 41, 8, 45, 40, 40, dan 23. Dan di sini juga didapatkan grafik seperti ini, yang dimana sumbu X sebagai kalibrator dan sumbu Y sebagai sensor. Dan didapatkan grafik seperti ini dan diperoleh Y sama dengan 0,9382X dan R kuadrat sama dengan 0,9989. Nah, di sini juga terdapat rumus validasinya, yaitu Y sama dengan 0,9382X. Dapatkan determinasinya yaitu R kuadrat sama dengan 0,9989. Maka R kuadrat dikali 100% yaitu 0,9989 dikali 100% didapatkan hasil senilai 99,89%. Nah, itu dia hasil dari validasi sensor EC.
Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang sintak pada kelompok kami yaitu sensor EC atau TDS meter. Di sini seusai kalibrasi kelompok kami merubah sintak yaitu pada float validasi. Sebelumnya float ini dinamakan dengan float kalibrasi dan setelah validasi kita ganti dengan validasi. Selanjutnya langsung saja ke bagian sintak sensor. Pada void loop, di sini sebelumnya ada validasi sama dengan TDS value, dan pada kali ini kita mengubah kalimat kalibrasi menjadi validasi, yaitu rumusnya TDS value plus 40,213 dibagi 1,0078. Nah, rumus ini dihasilkan pada validasi kelompok kami supaya agar sensor lebih akurat dan valid. Dan bagian sini sebelumnya ada kalimat kalibrasi, kita mengubah menjadi validasi. Di sini juga kita ubah menjadi validasi. Selanjutnya pada LCD print, TDS value ini kita ubah menjadi validasi, 0. Dan pada serial print, sebelumnya itu ada tulisan kalibrasi, kita ubah menjadi kalibrasi, 0. Dan pada my file, kita ubah juga menjadi validasi, 0. Sekian penjelasan sintak pada validasi. Terima kasih. Oke, di sini kami akan melakukan tahap uji kinerja, yang dimana kami melakukan tahap uji kinerja ini selama 15 jam dengan menggunakan 8 sampel, dan di setiap sampel memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, di setiap sampel itu kira-kira akan memakan waktu selama 1 jam 50 menit. Dan kenapa sensor kami letakkan di tengah? Karena agar mendapatkan hasil yang stabil. Karena kalau diletakkan di pinggir, kami mendapatkan data yang kurang stabil. Dan setiap per 10 menit kami akan mencatat data yang diperoleh dan kita masukkan data tersebut ke dalam Excel. Dan ini adalah proses pengolahan datanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data uji kinerja sensor EC. Di sini kami menggunakan 8 rujukan, dengan setiap rujukan itu tuh 8 sampel, yang mana pada nilai rujukan ini didapatkan dengan hasil nilai rata-rata dari kalibratornya. Pada rujukan pertama rata-rata dari kalibratornya adalah 123,6. Lalu pada rujukan kedua 209,8, pada rujukan ketiga 312,5, pada rujukan keempat 403,5, pada rujukan kelima 506,6, pada rujukan keenam 600,3, pada rujukan ketujuh 707,8, dan pada rujukan 8 807,0. Lalu di sini ada kesalahan atau error, di mana kesalahan atau error ini didapatkan dari nilai kalibrator dikurangi nilai sensor. Lalu di sini ada nilai absolut, di mana nilai absolut ini adalah jika di sini di mana kita beranggapan bahwa nilai dari kesalahan atau error ini adalah positif. Jadi ketika di sini yang minus, maka diabsolutkan menjadi positif semua. Lalu di sini terdapat
nilai rujukan, ketidakurasian dalam kurung E, keakurasian dalam bentuk persen, dan ketidakurasian dalam bentuk persen. Pada rujukan pertama, dengan nilai rujukan 123,6 didapatkan ketidakurasiannya adalah 0,11023468. Ketidakurasian ini didapatkan dari rata-rata absolut rujukan pertama dibagi dengan nilai rujukan. Jadi dapatkan hasil segini. Lalu untuk rujukan kedua dapatkan 0,01367969. Lalu rujukan ketiga dapatkan 0,0276. Rujukan keempat didapatkan 0,01995443. Lalu pada rujukan kelima dapatkan 0,01 1825891. Rujukan ke-6 didapatkan 0,0179077713. Lalu rujukan ke-7 dapatkan 0,01024006. Pada rujukan 8 didapatkan 0,0066666047. Di sini rujukan ke-8 itu 407 karena pada di sini juga adalah 807,0 sehingga 0 di belakang koma biasanya tidak dianggap. Lalu di sini didapatkan rata-rata dari ketidakakurasian E adalah 0,03428347. Lalu ketidakakurasian dalam bentuk persen adalah 96,57165235. Lalu ketidakakurasian dalam bentuk persen adalah 3,4283474654. Jadi dapat disimpulkan ketidakakurasian alat ukur adalah keakurasian alat ukur adalah 96,57% dan ketidakakurasian alat ukur adalah 3,42%. Lalu di sini terdapat kecepatan pengukuran dari kalibratornya. Lalu di sini ada standar deviasinya. Kecepatan pengukuran ini ketika kita pertama kali menyelupkan kalibratornya, itu sensor kalibratornya yaitu TDS, dapatkan hasil dengan seperti ini. Lalu di sini ada standar deviasi. Standar deviasi ini dari standar deviasi kecepatan pengukuran ini, sehingga pada rujukan pertama standar deviasi adalah 0,0031225. Standar deviasi rujukan kedua adalah 0,0031101714. Lalu rujukan ketiga adalah 0,00280346. Lalu rujukan keempat adalah 0,002477. Lalu rujukan ke 5 adalah 0,00268968. Rujukan ke-6 adalah 0,00263391. Lalu rujukan ke-7 adalah 0,00323771. Lalu rujukan terakhir, rujukan ke-8 adalah 0,00290474. Jadi dapatkan rata-rata standar deviasinya adalah 0,00291748. Lalu di sini ada nilai rujukan beserta kecepatan pengukuran dari kalibratornya. Lalu di sini ada respon alat ukur. Respon alatan di sini dapat dilihat bahwa kecepatan alat ukurnya lebih cepat, yaitu sekitar 0,33 detik. Tapi di respon alat ukur atau sensornya 2,6 detik. Jadi itu tuh karena kalau kalibrator kan langsung dapat, sedangkan sensor itu ada sedikit menunggunya. Jadi di sini dapatkan rata-rata dari kecepatan pengukuran kalibrator adalah 0,335875. Lalu di sini ada respon alat ukur 2,6 detik, sehingga dapat disimpulkan kecepatan pengukuran dalam bentuk second atau detik adalah 0,336. Di sini dibulatkan ke atas. Lalu respon alat ukur adalah 2,6. Lalu nilai standar deviasi alat adalah 0,0029175. Lalu di sini ada tahap stabilitas alat ukur.
Taraf ini sama saja dengan rujukan, jadi taraf dan rujukan itu sama. Jadi taraf 1 atau rujukan 1 itu dapatkan rata E. Rata E ini adalah rata-rata dari absolut ini. Jadi rata-rata absolutnya adalah 13,625 dengan standar deviasi dari absolut juga itu adalah 4,8717938. Lalu pada rujukan kedua atau taraf 2 dapatkan rata-ratanya adalah 12,875 dengan standar deviasi 0,7806247. Lalu di sini ada taraf ketiga atau rujukan ketiga dengan rata 8,625 dengan standar deviasi 1,2183493. Lalu di sini ada rujukan keempat atau taraf keempat dengan rata 8,875 dengan standar deviasi 1,363589. Lalu di sini ada taraf kelima atau rujukan kelima dengan rata 9,25 dengan standar deviasi 1,1989579. Lalu di sini ada taraf ke-6 atau rujukan ke-6 dengan rata 10,75 dengan standar deviasi 4,7103609. Lalu ada taraf ke-7 atau rujukan ke-7 dengan rata 7,25 dengan standar deviasi 1,9202864. Lalu di sana ada taraf ke-8 atau rujukan ke-8 dengan rata E adalah 5,375 dengan standar deviasi 1,3169567. Lalu di sini ada reliabilitas. Reliabilitas ini nilai Corel dengan rumus Corel yang mana ada dua array, yaitu array pertama itu tuh adalah nilai sensor sampai ujung, lalu array keduanya adalah nilai kalibrator, sehingga didapatkan nilai reliabilitasnya adalah 0,999099781. Lalu di sini ada stabilitasnya dengan rata-rata nilai stabil. Lalu di sini ada grafiknya. Mari dikecilkan sebentar. Ya, di sini ada, pada yang ini adalah nilai rujukan 1 dengan nilai sensor 1 dapat dilihat. Ini yang rujukan pertama, rujukan kedua, rujukan ketiga, rujukan keempat, rujukan kelima, rujukan keenam, rujukan ketujuh, rujukan ke-8. Dapat dilihat bahwa dari rujukan 1 sampai rujukan 8 nilai antara sensor dengan kalibratornya tidak terlalu beda jauh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai dari sensor kami itu stabil dan juga dapat jadi dimulainya dari rujukan pertama hingga rujukan terakhir itu nilai sensor dengan nilai kalibratornya stabil. Hal ini juga dapat terjadi karena pertama mungkin alat dari kalibrator serta sensor kami baru, jadi masih fresh gitu, tidak terlalu tinggi antara sensor dengan kalibratornya. Cukup. Jadi, kesimpulan dari sensor EC ini adalah, jadi dimulai dari rujukan pertama hingga rujukan terakhir, sensor berjalan dengan baik. Begitupun kalibratornya berjalan dengan baik, sehingga hasilnya stabil walau dipakai selama kurang lebih 15 jam. Hal ini memungkinkan terjadi karena kalibrator yang dipakai masih baru, jadi hasilnya masih stabil.